Sekarang kita akan masuk ke Basilika Cistern atau Istana Bawah Tanah. Lokasinya dekat dengan Hagia Sophia, bahkan bersebelahan malahan. Sepertinya Istana Bawah Tanah ini nyambung dengan Hagia Sophia. Sepertinya ya. Tapi sayangnya tiket masuk buat turis asing seperti kami mahal banget. Nggak ngotak sih harganya. Satu orang itu bisa di 400 ribuan. Kalau dua orang ya jadi 800 ribuan. Sekelas museum ini, ya tentu ini mahal banget sih sebenarnya. Tapi ya sudahlah, kapan lagi ya kan? Basilika Sistine itu, istana bawah tanah, adalah yang terbesar dari beberapa ratus sistern kuno yang terletak di bawah kota Istanbul, Turki. Istana yang terletak 150 meter atau 490 kaki barat daya Hagia Sophia di semenanjung bersejarah Sarayburnu ini dibangun pada abad ke-6 pada masa pemerintahan Kaisar Bizantium Justinian. Sekarang, istana ini hanya diisi dengan sedikit air agar dapat diakses publik di dalam ruangan tersebut. Basilika ini dibangun pada zaman Romawi awal antara abad ketiga dan keempat sebagai pusat komersial, hukum, dan seni. Basilika ini dibangun kembali oleh Ilus setelah kebakaran pada tahun 476. Langit-langitnya ditopang oleh marmer yang terdiri dari 336 kolom marmer, masing-masing setinggi 9 meter, tersusun dalam 12 baris yang masing-masing terdiri dari 28 kolom dengan jarak 5 meter. Kepala kolom sebagian besar bergaya Ionia dan Korintus, kecuali beberapa kepala kolom Doria yang tidak memiliki ukiran. Salah satu kolom diukir dengan gambar timbul mata ayam, cabang miring, dan air mata, serta menyerupai kolom lengkungan kemenangan Theodosius di abad keempat, yang didirikan di lapangan Forum Tauri yang sekarang menjadi lapangan Beyazid. 52 tangga anak batu menurun ke dalam tangki air yang dikelilingi oleh dinding bata tahan api setebal 4 meter dan dilapisi dengan mortar kedap air. Nah, sedangkan di sudut barat laut menggunakan kembali blok-blok yang diukir dengan wajah Medusa. Medusa ini adalah dewa yang rambutnya itu terdiri dari ular-ular yang banyak. Asal-usul dua kepala tersebut tidak diketahui, meskipun diperkirakan bahwa mereka tidak ke tangki air setelah dikeluarkan dari sebuah bangunan dari periode Romawi akhir. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa mereka sebelumnya digunakan sebagai dasar kolom. Tradisi mengatakan bahwa blok-blok tersebut berorientasi ke samping dan terbalik untuk meniadakan kekuatan tatapan para gorgon. Tentu